Ya ada perjanjian satu lagi. Apa? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bayar dong, berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, berempatilah sedikit. Siapa berhutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Karena kalau ditagih, dia lebih galak. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayarlah. Bayar dong. Jadi memang saya melihat ada perjanjian di mana, dan ini juga atas kemauan Pak JK. Sama, Pak JK juga mengatakan bikin aja perjanjian. Malam mau pencalonan itu, Pak JK menelpon saya untuk menyampaikan usulan bagaimana kalau bermitra dengan Pak Anies. Itu mendukung orang yang merasa ditekan. Memang Anies masuk, ternyata masyarakat itu justru mendukung. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan, karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Bayar dong, bayar dong. Politik kita tuh super mahal. Makanya saya bilang kalau mau maju di kontestasi demokrasi, pastikan punya uang dan relakan, ikhlaskan uang itu tidak kembali. Berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, bayar dong. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Oke. Ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak yang saham, likuiditas bagus. Dan saat pilpres lebih banyak lagi. Karena pejabat publik jangankan salah, bener aja bisa disalahin, bener aja bisa salah, apalagi salah. Bayar dong, bayar dong. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayarlah. Bayar dong. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, membeberkan soal adanya utang piutang antara calon presiden atau capres yang diusung Nasdem Anies Baswedan dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Ya ada perjanjian satu lagi. Apa? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini terjadi saat keduanya maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Hal ini disampaikan Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di siniar Akbar Faisal Unsensor. Siapa berhutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Karena kalau ditagih, dia lebih galak. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayarlah. Bayar dong. Awalnya ia bercerita soal perjanjian politik antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Erwin mengungkapkan perjanjian tersebut ada di kuasa hukum Sandiaga Uno kala itu, Rikrik Rizkiana. Selain perjanjian politik, ada juga perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada
Pak Anies ya kan, karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Bayar dong, bayar dong. Kala itu, menurut Erwin Aksa, logistik pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno cukup sulit. Meski demikian, hal itu dapat terpenuhi berkat Sandiaga Uno yang memiliki banyak saham dan likuiditas yang bagus. Waktu itu, Pilkada DKI 2017, logistik susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira ada di Pak Rikrik itu, ungkap Erwin Aksa dalam siniar Akbar Faisal yang tayang pada Sabtu 4 Februari 2023. Berangkat dari hal tersebut, kata Erwin Aksa, Sandiaga Uno kemudian memberikan pinjaman kepada Anies Baswedan. Saat ditanya Akbar Faisal mengenai nominalnya, Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberikan pinjaman sekitar 50 miliar rupiah kepada Anies Baswedan. Intinya, kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali. Ya, pasti yang punya duit memberi utang pada yang tidak punya duit, ungkapnya. Kira-kira begitu. Ini yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberi pinjaman pada Pak Anies. Pada waktu itu putaran pertama, lagi tertatih-tatih juga kan, kira-kira begitu. Itu yang saya lihat, ada di Pak Rikrik itu. Nilainya, apa ya, 50 miliar rupiah barangkali, sambungnya. Ketika ditanya Akbar Faisal apakah Anies Baswedan sudah melunasi utangnya pada Sandi, Erwin Aksa meragukannya. Saya kira belum barangkali ya, jawab Erwin. Erwin Aksa mengaku turut hadir saat Anies Baswedan membuat perjanjian politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Ia bahkan ikut membuat draft perjanjian. Selain Fadlizon, kata Erwin Aksa, Rikrik Rikiansa juga turut membuat perjanjian tersebut. Kebetulan saya ikut drafting perjanjian itu, ikut melihat, waktu tanda tangan saya ada di situ. Yang membuat juga itu layar Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya, ungkap Erwin Aksa. Lebih lanjut, Erwin Aksa mengungkapkan isi perjanjian yang dibuat adalah pembagian tugas bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Menurutnya perjanjian itu dibuat atas kemauan Yusuf Kala alias JK berdasarkan pengalamannya bersama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saya melihat ada perjanjian, gubernur tugasnya apa, wakil gubernur tugasnya apa. Dan ini juga atas kemauan Pak JK. Pak JK dulu punya perjanjian dengan Pak SBY tahun 2004 sampai tahun 2009. Jadi dulu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, tandasnya. Erwin Aksa adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 silam. Pada Pilgub DKI, Anies Baswedan berhasil mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Cerita paket Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta dibahas Erwin Aksa pada 2022 lalu dalam video berjudul Erwin Aksa, The Untold Story. Erwin Aksa menyebut paket Anies Baswedan Sandiaga Uno berawal saat ia bersama Rosan Roslani yang sedang menjabat Ketua Kadin Indonesia diundang ke istana. Saat itu keduanya memilih pulang lebih awal dari istana. Dalam perjalanan pulang, mereka kemudian menghubungi Sandiaga Uno yang saat itu akan maju di Pilkada 2017. Namun kala itu, Sandiaga Uno tidak akan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ia berencana maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan ex-Bupati Batang, Yoyo Ryo Sudibyo. Meski demikian, paket Sandiaga Uno Yoyo Ryo Sudibyo batal karena ditarik Nasdem. Saya ingat kami berdua, saya dan Pak Rosan di mobil berjam-jam berpikir bagaimana mencari pasangan Pak Sandi. Kemudian terlintas nama Anies Baswedan, tuturnya. Erwin kemudian meminta pendapat Pak JK yang kala itu tengah berada di Amerika Serikat.
Beliau mengangkat telepon saya, memberikan masukan kalau mau menang harus yang berpengalaman. Paling tidak, Anies sudah pernah menjadi menteri walau hanya beberapa tahun. Beliau meminta saya dan Pak Rosan untuk meyakinkan Sandi untuk ikhlas menjadi nomor 2 atau calon wakil gubernur, tuturnya. Lalu Erwin Aksa diperintahkan untuk menghubungi ayahnya, Aksa Mahmud. Hal ini disebabkan karena Aksa Mahmud kenal Sudirman Said yang sering berhubungan dengan Anies Baswedan. Pada malam itu menunggu di Hotel Grand Mulia, tapi hasilnya nihil. Jadi kata ayah saya kembali ke rumah, Anies kembali ke rumahnya untuk istirahat. Kisahnya, kami di mobil sama-sama berpikir bagi tugas. Pak Rosan menghampiri Pak Sandi untuk meyakinkan Pak Sandi tentang usulan tersebut. Kami bangga, Pak Sandi dengan bersabar hati kemudian menerima untuk menjadi orang nomor 2, sambungnya. Kemudian Pak Rosan menghubungi saya tentang kabar baik itu, karena Pak Aksa ayah saya mengatakan kalau tidak jadi nomor 1, Pak Anies tidak ingin maju, kisahnya. Aksa lalu menghubungi ayahnya, menyampaikan bahwa sang ayah ditunggu di rumah Prabowo Subianto di Kartanegara. Beliau sempat tak percaya, menganggap saya bercanda malam itu. Saya akhirnya beri alamat rumah Pak Prabowo ke ayah saya, tambah Erwin Aksa. Akhirnya, ayah Erwin Aksa menemui Prabowo di Kertanegara. Berbicara hingga Prabowo ikhlas menerima Anies bisa jadi calon gubernur dari Gerindra dan PKS pada saat itu. Saya melihat Pak Prabowo sebagai negarawan yang mau menerima Mas Anies yang kritik keras Pak Prabowo di Pilpres 2014 silam. Anies datang ke Kertanegara, disepakati Anies calon gubernur, Sandiaga Uno calon wakil gubernur, tandasnya. Pasangan Anies Sandi pun akhirnya memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam.